Oke, kembali lagi bersama saya Andreas Kevin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas di bagian keduanya masih pada bagian persamaan dasar akuntansi. Di video sebelumnya kita sudah ada memberikan gambaran persamaan dasar akuntansi, rumusnya. Nah, lalu di bagian terakhir dalam video kemarin adanya latihan soal adalah soal guntingku. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal guntingku kemarin yang telah dibahas. Nah, setelah pembahasan soalnya, bagaimana cara kerjanya, yang pada bagian kedua nanti kita akan masuk pada bagian latihan soal lagi untuk memperkuat dasar persamaan PDA. Nah, pada bagian kali ini adalah contoh soal dari kemarin, soal guntingku. Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 15 soal, 15 poin. Nah, lalu bagaimana cara kita masukkan ke dalam jurnalnya, jurnal persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini ini sudah ada bentuknya, kita tinggal input saja. Pada bagian pertama, pada bagian paling atasnya kita adalah input nama perusahaan. Nama perusahaan di sini kita ada lihat Jeki menjalankan usaha gunting rambut yang diberi nama Guntingku. Beri nama Guntingku. Nah, pada bagian atas ini kita inputkan, berarti namanya adalah Guntingku. Nah, pada bagian bawah ini kita adalah input periodenya. Kita baca dulu di transaksi. Jiki menjalankan usaha gunting rambut yang diberi nama Guntingku pada tanggal 1 Januari 2020. Bantulah Jiki untuk membuat persamaan dasar akuntansi pada bulan Januari 2020. Adapun transaksi yang terjadi di bulan Januari adalah sebagai berikut. Bantulah Jeki untuk membuat persamaan dasar akuntansi pada bulan Januari 2020. Artinya di sini adalah periode Januari 2020. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tanggalnya. Tanggalnya di sebelah ini ada 2 kolom. Mengapa 2 kolom? Karena penggunaannya akan seperti ini. Di sini kita masukkan Januari karena kita adalah bulan Januari dan 2020. Di bagian bawahnya 2020. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di bagian ini kita tidak perlu input lagi 1 Januari 2020. Kita tidak perlu input seperti ini lagi. Kita langsung masukkan tanggalnya. Jadi berarti ini semua adalah transaksi yang terjadi di bulan Januari 2020. Kita tinggal inputkan tanggal nomor berapa. Oke, kita mulai dari tanggal yang pertama. Jeki menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta dan alat gunting rambut sebesar 2 juta sebagai modal usaha. Perhatikan kunci utama, menyetorkan uang tunai. Menyetorkan uang tunai artinya di dalam perusahaan tersebut apa yang bertambah? Kas, artinya kas bertambah. Kas perusahaan bertambah sebesar 10 juta dikarenakan disetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Lalu apa lagi? Dan alat gunting rambut sebesar 2 juta. Alat ini apaan? Alat adalah peralatan, artinya peralatannya bertambah 2 juta. Tujuannya sebagai apa? Di sini ada dibilang sebagai modal awal. Artinya apa yang bertambah di sini adalah modal. Sini yang bertambah adalah modal. Artinya kas ditambah peralatan jadinya adalah modal awal usahanya. Keterangannya kita masukkan. Penyetoran sebagai penyetoran uang tunai dan peralatan sebagai modal awal. Nah, ini adalah bagian pertama. Dia setorkan kas, dia setorkan peralatan. Apa yang naik di perusahaan? Modalnya bertambah. Oke, bagian kedua. Masih masuk 1 Januari 2020. Masukkan tanggalnya 1 Januari. Tanggalnya adalah 1. Lalu membeli perlengkapan berupa sampo dan conditioner sebesar 500.000. Perhatikan katanya, membeli perlengkapan berupa sampo dan conditioner. Dia di sini sudah ada dibilang perlengkapan. Semisal kalau dia tidak ada bilang membeli sampo dan conditioner, maka kita bisa pikir ini apaan? Oh, ini peralatan kah? Kayaknya sampo nggak mungkin sih digunakan sampai lebih dari setahun. Oh, pasti perlengkapan nih. Oh, jadi perlengkapan perusahaan bertambah. Membeli perlengkapan berupa sampo dan conditioner. Kita pikir,
Dia beli, dia di sini tidak ada bilang dia beli tunai atau kredit. Jadi anggapannya tunai. Kalau dia beli secara tunai, artinya pasti ada uang yang berkurang. Pasti ada uang yang berkurang. Artinya kasnya berkurang. Kas berkurang sebesar 500.000. Di sini lihat ada tanda minusnya. Oke. Di sini kita tuliskan keterangannya apa? Pembelian perlengkapan usaha. Bagian di sini ingat ditarik garis. Nah, kok perlu? Karena kita mau tambahkan di sininya. Kita tambahkan. Sama dengan ini ditambah ini. Artinya 10 juta ditambah negatif 500.000 atau 10 juta dikurangi 500.000. Karena peralatan di bagian keduanya sini kosong, jadi kita langsung masukkan 2 juta. Kita masukkan yang ada saja, seperti piutang di sini tidak ada, jadi kita biarkan kosong gitu. Ini ditambah dengan ini, saya kasih pemahamannya sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini ada 2, jadi bisa ditambah itu. Masuk ke transaksi selanjutnya 2 Januari. Memperoleh pendapatan jasa cuci rambut sebesar 50.000. Pendapatan. Kita analisis pelan-pelan. Memperoleh pendapatan jasa cuci rambut. Artinya di sini tidak ada dibilang dia perolehnya tunai atau kredit. Kalau tidak ada dibilang maka anggapannya adalah tunai. Pendapatan jasa otomatis apa ini perusahaan bertambah, artinya kas di perusahaan bertambah 50.000. Dia peroleh uang nih. Dia peroleh uang. Lalu apa yang di perusahaan bertambah? Apakah piutang? Nggak mungkin. Soalnya dia bilang dia perolehnya secara tunai. Artinya modalnya yang bertambah 50.000. Keterangannya perolehan pendapatan jasa cuci rambut. Oke, sudah kita tarik lagi garis. Kita tambahkan lagi sama dengan ini ditambah ini sama dengan ini ditambah ini. Nah, sudah ini nih ada 2 nih sudah. Pokoknya tiap kali ada 2 bagian kita tambahkan. Ada 2 bagian kita tambahkan. Gitu cara kerjanya. Lalu tanggal masuk ke transaksi selanjutnya, membayar uang sewa 200.000. 3. Membayar uang sewa. Membayar uang sewa. Kita mikir. Membayar uang sewa. Membayar pakai uang. Otomatis kas berkurang. Oh iya, kas berkurang 200.000. Nih, di sini ada tanda minusnya, artinya berkurang. Lalu apalagi yang berkurang ya? Pikir lagi. Piutang. Piutang nggak mungkin lah. Peralatan. Emang dia beli peralatan, dia kan uang sewa. Oh, modal. Modalnya, soalnya ini kasnya berkurang, artinya modalnya juga otomatis ikut berkurang 200.000. Nah, begini. Keterangannya membayar uang sewa. Tarik garis lagi. Nah, di sini pada bagian ini sudah ada 2, jadi kita kurangkan ini. Nah, maaf. Lalu di bagian sini ditambah. Kok saya tulisnya tambah? Karena di sini bisa dilihat. Saya zoom. Nah, di sini udah negatif 200.000. Artinya 12.050.000 ditambah dengan negatif 20.000 gitu. Kalau di Excel. Kalau di kalkulator biasa, di kertas biasa kita pakai kalkulatornya kan kita pasti tulisnya kurang ya. Nah, selanjutnya selanjutnya kita lihat tanggal 3 sudah, membayar sewa sudah. Artinya kita masuk tanggal 3 lagi.
Membeli perlengkapan berupa pelicin rambut. Kalau soalnya diganti jadi gini, membeli pelicin rambut. Artinya ini apaan? Peralatan kah? Pelicin rambut loh. Emang ada ya yang pakai pelicin rambut yang nggak habis-habis gitu, yang nggak hilang-hilang gitu sampai 1 tahun gitu. Ada sih, tapi sistemnya kan peralatan itu perlu di gimana ya? Peralatan itu perlu dirawat. Kayak kulkas, kita beli kulkas, kita perlu rawat, servis. Kita beli mobil, kita perlu rawat, perlu servis. Apakah pelicin rambut perlu diservis? Nggak mungkin. Artinya ini perlengkapan. Nah, membeli perlengkapan berupa pelicin rambut. Artinya pelicin rambut ini udah pasti perlengkapan nih. Secara kredit. Artinya ada dibilang pelicin rambut membeli secara kredit. Beli perlengkapan secara kredit. Maka otomatis yang pertama kita pikir, dia beli perlengkapan. Apa yang bertambah? Perlengkapannya. Oke. Sebesar 40.000. 40.000. Lalu dia beli perlengkapan. Dia beli ini kredit. Dia kredit. Artinya utang dia bertambah dong. Artinya kan dia kredit. Dia masih belum bayar utangnya. Perhatikan kata-katanya. Dia kredit. Kredit otomatis dia belum bayar. Otomatis uang di perusahaan belum keluar. Artinya otomatis perusahaan belum bayar, otomatis uang perusahaan belum keluar. Otomatis pasti ada yang bergerak lagi. Apaan? Utang usaha. Utang usahanya apa? Bertambah sebesar 40.000. Keterangannya apa? Membeli perlengkapan. Jadi pembelian perlengkapan dari Hendra. Nah, di bagian sininya kita tarik garis lagi. Set. Sama dengan hasil ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini ditambah ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Kalau simpelnya, kalau seperti yang kayak gini, ini saya langsung tulis sama dengan H13 sama dengan ini. Kalau kalian mau cara pikirnya kan sama dengan ini ditambah dengan ini. Sama dengan H12, kalau ini ditambah dengan ini gitu. Oke, masuk ke selanjutnya. Tanggal 3 sudah masuk tanggal 10. Memperoleh pendapatan penjualan sampo dan kondisioner 1 juta secara kredit. Memperoleh pendapatan secara kredit. Kita pikirkan, sebelum kita pikirkan, kita masukkan tanggal terlebih dahulu. Kita pikirkan, memperoleh pendapatan secara kredit. Dia terima pendapatan, tapi dia belum terima uang. Otomatis kita tidak bisa bilang nih uangnya bertambah. Karena dia terima pendapatan, tapi dia belum terima uang. Otomatis kita tidak bisa bilang uang kas di perusahaan bertambah. Betul kan? Otomatis kalau bukan kas di perusahaan bertambah, ini adalah piutang. Piutang perusahaan bertambah sebesar 1 juta. Lalu, apa lagi dong? Ini hubungannya piutang, kalian lihat di sini. Ini ada 2. Ini ada 2. Ini ada 2. Ini ada 2. Kan? Artinya ini juga harus 2 dong. Nggak mungkin sendirian. Hubungannya apa dong ya? Dia peroleh pendapatan, tapi dia belum terima uang. Artinya kasnya nggak mungkin bergerak. Kasnya nggak mungkin bergerak karena dia belum terima uang. Oh, modalnya bergerak karena dia terima pendapatan. Oh iya, modalnya bergerak sebesar 1 juta. Modalnya bertambah sebesar 1 juta walaupun dia belum terima uang. Tulisannya apa? Pendapatan jasa secara kredit dari Sugiman.
Garis. Kita tambahkan. Tambahkan semuanya ya. Oh, yang dibagi. Oh, sudah terisi semua nih. Wah, sudah rata nih. Semuanya terisi. Jadi kita harus tambahkan nih. Semuanya juga harus terisi di bagian sini. Oke, tanggal 10 sudah kita masuk. Tanggal 11 Januari. Kita masukkan tanggalnya dulu. 11 Januari. Membeli perlengkap peralatan berupa gunting dan alat cukur. Membeli peralatan berupa gunting dan alat cukur. Kita perhatikan katanya. Dia beli peralatan berupa gunting dan alat cukur. Maka otomatis membeli peralatan. Otomatis, oh, peralatannya bertambah. Sebesar berapa nih tanggal 11? Sebesar 100.000. Peralatannya ingat bertambah sebesar peralatan, kolom peralatan. Bertambah sebesar 100.000. Dia beli di sini. Tanggal 11 dia bilang membeli peralatan gunting dan alat cukur sebesar 100.000. Dia tidak ada bilang ini tunai atau kredit. Ingat, dia tidak ada bilang ini tunai atau kredit, jadi anggapan kita ini adalah tunai. Jikalau tidak ada dibilang tunai atau kredit, maka anggapannya adalah tunai. Dia beli, artinya dia beli peralatan ini secara tunai. Maka otomatis beli secara tunai. Artinya dia bayar. Dia bayar. Kalau dia bayar, oh, kas perusahaan berkurang. Kurang 100.000. Keterangannya apa? Pembelian peralatan usaha. Kita tambahkan dulu. Oke, ini sudah ditambahkan. 2 juta ditambah 100.000 dapat 2.100.000, 5 juta 4 ditambah 0 sama dengan 540 ditambah 0 sama dengan 540. Oke, masuk tanggal. Wow, masih banyak, masih ada sisa separuh lagi ya. Kita pelan-pelan ya. Tanggal 15. Tanggal 11 sudah, masuk tanggal 15. Masukkan tanggal terlebih dahulu. Tanggal 15, memperoleh pendapatan jasa gunting rambut. Memperoleh pendapatan jasa gunting rambut. 25.000. Dia tidak ada bilang ini tunai atau kredit, jadi anggapannya tunai. Memperoleh pendapatan jasa gunting rambut. Memperoleh pendapatan. Memperoleh pendapatan artinya saya menerima uang. Karena tidak ada dibilang ini tunai atau kredit, jadi saya terima uang secara tunai. Saya langsung terima 25.000-nya. Artinya otomatis uang di perusahaan saya bertambah. Oh, artinya kas di perusahaan bertambah nih, 25.000. Lalu, kalau kas di perusahaan bertambah, apakah piutangnya akan bergerak? Kita pikir nih, piutang kan artinya kredit. Nggak mungkin dong piutang. Oh, utang. Utang. Pendapatan. Utang. Pendapatan kan. Utang kan ini berjalan kalau kita membeli barang. Oh, nggak mungkin nih utang. Modal 25.000. Pembelian modal 25.000. Tanggal 15. Pendapatan jasa gunting rambut. Kita berikan garis. Kita tambahkan lagi. Pokoknya setelah terjadi dua bagian ini, kita tambahkan. Setelah terjadi dua bagian, kita tambahkan. Begitu adalah cara kerjanya. Tanggal 15 sudah masuk tanggal 20. Memperoleh jasa rias rambut pengantin sebesar 1 juta secara kredit. Memperoleh jasa rias rambut secara kredit. Oke, kita input dulu tanggal 20. Memperoleh jasa rias rambut. Artinya dia terima pendapatan nih. Tanggal 20 kita lihat dulu tanggal 20 di sini. Peroleh jasa rias rambut. Artinya kita peroleh pendapatan nih.
kita terima uang nih, tapi secara kredit. Secara kredit. Artinya kita masih belum terima uangnya. Kita terima uang, tapi kita belum terima uangnya. Kita terima pendapatan ini maksudnya. Maksudnya kita terima pendapatan, tapi kita belum terima uangnya. Terima pendapatan, tapi belum terima uangnya. Ingat ini. Terima pendapatan, tetapi belum terima uangnya. Karena dikatakan secara kredit, maka otomatis piutang perusahaan bertambah. Nggak mungkin kas, karena dia belum terima uangnya. Kalau dia udah terima uangnya, maka kasnya bertambah. Tetapi kalau karena dia belum terima uangnya, maka piutangnya yang bertambah. Bertambah sebesar berapa nih tanggal 20? Sebesar 1 juta. Nah, lalu setelah ini apa lagi? Setelah ini piutangnya bertambah. Oh, modalnya bertambah lagi. Nah, kan bisa lihat sama kayak tanggal 10 artinya. Sama kayak tanggal 10. Karena sama-sama kredit. Keterangannya apa? Pendapatan jasa rias rambut kredit NY Sinta. Oke, tanggal 20 sudah, kita berikan garis. Setelah tanggal 20 ada tanggal berapa lagi? Oh, sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sisa 6. Sisa 6, 6 tanggal lagi. Tanggal 21. Yuk, semangat. Semangat. Tanggal 21 menerima pelunasan atas penjualan tanggal 10 Januari 2020. Kita lihat 10 Januari. Emang 10 Januari kita ada ya jual barang secara kredit. Dia kan di sini bilang menerima pelunasan atas penjualan. Artinya kita jual barang secara kredit ada ya? Oh, ada ini tanggal 10. Oh, yang ini. Oh, dilunasi yang ini. Nah, saya mau jelaskan nih. Ini adalah fungsi dari keterangan. Kita tulis keterangannya pendapatan sejasa secara kredit supaya jelas nanti kalau kita mau lihat. Oh, pelunasan tanggal 10 artinya dia lunasi yang ini nih. Dia lunasi bagian ini. Kalau dia lunasi, kita anggapannya ini kan piutang nih. Dia lunasi. Artinya otomatis dia waktu itu dia beli barang kredit. Belum kasih uang. Sekarang dia lunasi. Udah kasih uang. Nih uangnya. Otomatis uang perusahaan bertambah kan? Kas di bagian kolom kas. Sebesar 1 juta. Dia udah lunasi barangnya. Waktu itu kita ada catat piutangnya. Piutangnya artinya dia berhutang sama kita sebesar 1 juta. Artinya sekarang dia udah lunasi. Masa piutangnya masih ada sih? Seharusnya hilang dong. Oh, hilang piutangnya. Negatif 1 juta. Keterangannya pelunasan piutang tanggal 10 Januari 2020. Hanya ini saya lebih suka kalau ditulis lengkap, lebih memudahkan kita membacanya. Kita tarik garis. Oh, maaf. Oke, kita tambahkan. Perlu dibahas, kok modalnya nggak bergerak ya, dan di bagian 20 kan dia terima uang gitu. Sebenarnya simpelnya pemahamannya gini. Waktu itu, nah kita pertanyaannya muncul. Kenapa di tanggal 21 ini modalnya nggak bergerak ya sebesar 1 juta? Ini kan kalau modal nih. Sebesar 1 juta. Kok nggak bergerak ya? Kok dia nggak bertulis modalnya bertambah 1 juta ya? Apa ya? Nah, jawabannya simpel. Karena di tanggal 10 pada saat dia beli barang, dia udah catat nih. Piutangnya bertambah. Modalnya bertambah juga. Apakah kita perlu mengurangi modalnya? Apakah di tanggal 21 ini kita perlu mengurangi modalnya? Kalau kita mengurangi modalnya, otomatis uang kita berkurang dong. Artinya modalnya nggak usah kita sentuh lagi di bagian sininya. Gini loh.
pemahaman dasarnya. Oke, selanjut tanggal 23. Melunasi utang atas pembelian tanggal 3 Januari. Kita masukkan dulu 23. Melunasi utang atas pembelian 3 Januari. Artinya 3 Januari kita ada beli barang nih, tapi secara kredit. Melunasi utang. Oh, yang ini. Nah, tanggal 3 nih kan ada 2 nih. Yang mana ya? Yang mana ya? Nah, ini fungsi kolom keterangan. Kolom keterangan melunasi secara kredit. Oh, yang ini. Oh, artinya dia lunasi yang ini nih. Ini fungsi dari kolom keterangan. Sudah mulai kan? Sudah mulai kan pemikirannya fungsi dari kolom keterangan itu? Nah, di bagian sini jadi kita masukkan. Oh, dia lunasi utangnya ada sebesar 40.000. Lunasi. Saya berutang waktu itu. Saya lunasi. Artinya saya bayar pakai uang. Nggak mungkin saya bayar pakai daun. Saya bayar pakai uang. Saya lunasi utang saya. Otomatis uang perusahaan saya berkurang. Oke. Berkurang sebesar berapa ya? Waktu itu ada utang 40.000. Artinya saya lunasi semuanya. Di sini dia bilang tanggal 23 dia bilang pelunasi tanggal 3 Januari. Oh, artinya saya lunasi semuanya. Saya lunasi 40.000. Saya lunasi, otomatis saya pakai uang. Otomatis kas saya berkurang. Kas saya berkurang 40.000. Oke, kas saya berkurang 40.000. Habis itu apalagi ya? Masa cuma satu sih? Apalagi ya? Saya lihat lagi ya. Pelengkapan. Apakah saya harus kurangi pelengkapannya? Kalau saya kurangi pelengkapannya, dia pelengkapan saya habis dong. Enggak mungkin saya kurangi pelengkapannya. Kalau saya kurangi pelengkapannya, dia pelengkapannya habis. Saya kurangi uangnya karena saya bayar. Oh, saya perlu kurangi utangnya karena utang saya di sini kan bertambah 40.000. Saya harus kurangi, saya harus kurangi supaya utang saya lunas. Yes, lunas utang saya. Ini keterangannya pelunasan utang tanggal 3 Januari 2020. Oke, kita tambahkan nih. Nah, 10.275.000 dikurangi 4.000, dapatnya 10.235.000 rupiah. Nah, ini adalah cara kerjanya. Kalian lihat, di sini ini semuanya bergerak 40.000 dikarenakan tanggal 3 ini ada utang 40.000. Ini loh. Karena kita sudah lunasi utangnya, maka utang kita jadi 0 di sini. RP strip, RP 0 itu utang kita. Lunas. Oke, lanjut. Tanggal 23 sudah, sekarang tanggal 25. Menerima jasa cuci rambut dan hias secara kredit. Menerima jasa cuci rambut dan hias secara kredit. Dia terima tapi secara kredit. Artinya tidak mungkin kasnya. Soalnya dia belum terima uang. Dia terima pendapatan tapi dia belum terima uang. Artinya piutangnya bergerak. Sebesar berapa ini? Tanggal 25 sebesar 250.000. Lalu apalagi yang bergerak nih? Dia terima piutang. Artinya modalnya yang bergerak. Oh, modalnya. Keterangannya apa? Penerimaan pendapatan jasa cuci dan rias secara kredit dari Roman. Kita tambahkan. Oke. Habis tanggal 25 ada tanggal 28. Pengambilan prive untuk kepentingan pribadi. Nah, ini adalah kasus yang baru. Pengambilan prive untuk kepentingan pribadi. Kasus baru di soal ini, tetapi di soal kemarin kita sudah bahas. Pengambilan prive. Prive itu untuk kepentingan sendiri. Artinya untuk kepentingan si Jeki ini. Jeki ambil uang perusahaannya nih. Untuk misalnya dia beli sayur. Sebesar
100.000. Artinya Jeki ambil uang perusahaan sebesar 100.000 untuk dia beli sayur. Ambil uang perusahaan, maka otomatis kas di perusahaannya berkurang. Otomatis apalagi yang berkurang? Dia ambil uang nih untuk kepentingan dia sendiri. Artinya modal modal usahanya ini berkurang juga sebesar 100.000 karena dia udah ambil nih. Nah, saya berharap sampai di sini cukup paham. Pengambilan PV. Oke, sekarang tanggal 30 membayar uang listrik air. Tanggal 30 membayar uang listrik dan air. Membayar uang listrik dan air. Dia tidak ada bilang ini secara tunai atau kredit. Jadi anggapannya adalah dia bayar secara tunai. Bayar secara tunai maka otomatis uang di perusahaan berkurang. Uang maka adalah kas. Kas di perusahaan berkurang sebesar berapa? 200.000. Artinya strip 200.000. Kalau di pencatatan biasa biasanya pakai kurung ini. Biasanya dia kurungkan ini. Kurung 200.000. Kalau di pencatatan biasa gitu. Dia tulisnya pakai kurung. Pembayaran uang listrik. Dia bayar pakai uang. Otomatis apa yang berkurang? Masa peralatannya berkurang? Apa hubungan listrik air dengan peralatan? Dia bayar pakai uang. Artinya modalnya ikutan berkurang dong. Pembayaran listrik dan air. Tanggal 31. Yeay, akhir bulan. Udah mau selesai soalnya. Menerima pelunasan tanggal 20 Januari. Alamak, susah. Soal tak akhir malah dikasih soal susah. Pelunasan atas jasa. Tanggal 20 Januari. Kita lihat 20 Januari mana. 20 Januari 2020. Oh nah, 20. Tandai. Penerimaan pendapatan jasa. Artinya di tanggal 20 si Nyonya Sinta ini dia ada beli jasa rias rambut nih, tapi dia secara kredit. Tanggal 20 ini Nyonya Sinta ada jasa rias rambut. Nyonya Sinta ada beli dengan kita jasa rias rambut, tapi secara kredit. Maka otomatis piutangnya ini bertambah 1 juta. Tapi di tanggal 31 dia bayar. Otomatis uang kita yang bertambah. Oh iya, uang kita bertambah 1 juta. Dia udah bayar nih. Apakah utangnya masih tetap 1 juta ya? Oh enggak, utangnya udah berkurang. Enggak mungkin masih tetap 1 juta. Enggak mungkin kita masih anggap dia berutang sama kita. Yes, lunas punya Nanya Sinta. Pelunasan tanggal 31 Januari. Maaf, pelunasan tanggal Januari 2020. Oke, sudah selesai. Yeay, sudah selesai. Jangan jangan lupa perlu ditambah sama dengan ini ditambah dengan ini. Ingat perlu ditambah. Wah, udah selesai. Biasanya ada hal nih yang paling mengerikan nih di bagian akhirnya. Balance atau enggak ya? Ini kan harta nih. Ini saya tandai ya, saya tandai, saya berikan pemahaman di sini. Ini udah selesai. Sama dengan kan kan harta, bank, modal.
Saya tandai dulu. Saya berikan kalian pemahaman seperti ini. Artinya, di bagian ini, hartanya ini harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, saatnya kita membuktikan ini benar atau enggak. Maaf, tambah ini ditambah ini. 1.825 sama dengan utang ditambah modal. Deg 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 deg. Wah, sama enggak ya? Sama enggak ya? Sama dengan utang ditambah modal. Dengan ini 0 ditambah ini. Ya, yes, artinya benar. Artinya kita sudah menyelesaikan 40% kebenaran. Balance 1.825.000, 1.825.000. Ya, balance. Kita telah menyelesaikan 40% kebenaran. Nah, ini adalah cara kerjanya. Tetapi biasanya di bagian sini ya enggak ditulis seperti ini. Ini saya hanya enggak ditulis harta sama dengan utang tambah modal lalu kasih warna enggak. Ini saya hanya berikan kalian pemahaman. Jadi biasanya selesainya di sini. Selesainya setelah di sini. Cukup sampai di sini. Ini hanya untuk kita memastikan sendiri. Dan warna ini hanya untuk pemahamannya. Untuk saya berikan pemahaman kepada penonton. Oke. Sekian. Ini adalah contohnya. Nih, bisa dilihat. Ini adalah contohnya. Nah, masih agak bingung nih. Oke, sekarang kita masuk. Ini sudah selesai, kita masuk. Ada latihan soal toko baju yang namanya adalah bajuku. Maaf, soalnya bukan bajuku. Maju sejahtera. Oke, nah ada nih latihan soal toko baju yang namanya nama tokonya adalah Maju Sejahtera. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 15 transaksi. Ini adalah contoh untuk video selanjutnya. Silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu menurut bentuknya seperti ini, bentuk PDA. Kolom ini biasanya sudah seperti ini. Silakan bisa dikerjakan dulu. Untuk soal ini bisa di pause. Dan ini oke, bisa di pause lalu dikerjakan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan semangat.